Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kasih Allah memimpin kehidupan kita. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Tesalonika, pasal 2, ayat 16 sampai 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a berkata, "Lihatlah betapa besar kasih Allah yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah." Kasih Allah tidak hanya membuat kita beroleh selamat, terhindar dari kebinasaan, bahkan menaruh hayat-Nya ke dalam kita, supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Ia membuat kita, orang yang hina ini, menjadi anak Allah yang mulia. Sungguh satu kasih yang ajaib, saudara. Tidak heran kalau Rasul Yohanes berkata, "Lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita." Allah tidak hanya melahirkan kita kembali, juga memimpin kita setiap hari. Kalau kita sedih, Ia menghibur kita. Kalau kita lemah, saudara, Ia menguatkan kita. Sejak kita beroleh selamat, kita sudah berada di tangan-Nya. Dia telah menolong kita. Dia juga memimpin kita. Inilah kasih-Nya. Allah menghajar kita, menyesah kita, karena Ia mengasihi kita. Seringkali Ia dengan cemeti menyesah kita, menghajar kita, memimpin kita, supaya kita berada pada jalan yang benar, supaya kita mempunyai bagian dalam kekudusan-Nya. Karena mengasihi kita, Ia tidak membiarkan kita hidup dengan sembarangan. Ketika kita mau berjalan semau kita sendiri, mau menempuh jalan kita sendiri, Ia datang menyesah kita, saudara. Menghajar, membereskan kita, supaya kita bisa taat kepada pimpinan-Nya, mendapatkan berkat hayat. Saudara-saudari, kasih Allah itu kekal. Dengan kasih yang kekal, Ia mengasihi kita. Ia pasti melakukan bagi kita sampai kekal. Ia pasti bertanggung jawab atas kita sampai kekal. Kekal itu melampaui waktu. Kasih Allah itu kekal, sebab itu melampaui waktu. Tidak akan lenyap ditelan oleh waktu. Meskipun waktu boleh berlalu, tetapi kasih Allah tetap mengasihi kita. Karena kasih Allah itu kekal. Allah sudah mengasihi kita. Ia tidak akan berubah di tengah jalan. Tidak akan berubah. Ia pasti mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Allah tidak berubah. Kasih-Nya juga tidak berubah. Baik maut maupun hidup. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Baik apa saja tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita dapat meninggalkan kasih Allah, tetapi kasih Allah tidak dapat meninggalkan kita.
kita boleh tidak mengasihi Allah. Oh, tetapi Allah tidak bisa tidak mengasihi kita. Dari zaman ajali, Allah mengasihi kita. Dan Ia akan terus mengasihi kita sampai abadi. Haleluya! Atas kasih Allah yang kekal memimpin kita. Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu senantiasa memimpin di sepanjang hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga kekal. Karena itu ya Tuhan, ajari kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah menjangkau kami sedemikian dalamnya. Tuhan, kiranya di setiap situasi dan di setiap perkara kami bisa melihat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.